Green Ranger. Selamat menyaksikan dan pesawatnya sudah kembali mengudara mengantarkan 16 tim 64 player akan kembali menghantam lagi ini ya dengan garis pesawat seperti ini ya sudah seperti biasa tidak asing. Sebenarnya mereka sudah merasakan dengan jalur-jalur yang ada nih di PUBG Mobile, tapi dengan updatean sekarang Cijel, saya sempat mendapatkan beberapa informasi baru. Kemarin kan saya sempat ngobrol-ngobrol dengan Coach Sinyo kan. Betul. Kali ini circle-nya agak sedikit berbeda. Jadi ya dia agak walaupun dia tetap ngedonat, tapi ngedonatnya tidak terlalu drastis gitu. Jadi untuk kayak 80% mayoritas tim-tim itu masih selalu berada di area circle gitu. Masih aman lah ya. Iya, dia lebih ke circle yang ke PUBG kakak PUBG Mobile gitu. Ah, gimana? Yang diterapkan dari game PUBG Mobile, kakaknya game PUBG Mobile. Gitu. Ya. Ya. Sebenarnya sih kalau misalkan kita ngomongin algoritma circle, dia setiap updatean ya selalu berubah. Setiap ada patch baru dia berubah gitu. Dan memang selalu tidak pernah ada 100% prediksi circle di atas kertas. Iya, betul. Jadi masih tetap harus bisa bermain dengan adaptif juga. Seperti kali ini kalau kita lihat dari Softnoka lagi-lagi ya, dua tim yang bergesekan. Dari Morph dan juga Butterflux. Ini udah berkali-kali gue lihat dan mereka melakukan hal yang sama lagi. Berarti gue bisa bilang ini Butterflux yang nabrak Morph. Karena Morph itu kan udah bisa dibilang selalu signature drop zone-nya itu adalah di bagian Softnoka. Betul. Dan gue gak tahu kenapa Butterflux tuh masih ngotot ngambil tempat tersebut. Padahal banyak yang kosong. Quarry kosong, Veripier kosong, Primorse juga kosong. Aditama kan gak main. Nah itu dia. Dan gak main. Jadi kosong, harusnya diambil di situ. Harusnya. Dan ini tentunya menjadi bahaya yang harus dihati-hati untuk Timor. Karena sekarang kita tahu bahwa Butterfly ini lagi tim yang suka perang nih. Mereka kejar terus, ketemu siapa saja mereka akan komit sampai habis ataupun menyelesaikan fight tersebut. Jadi ini Morph juga tentunya harus membangun mereka lebih tinggi lagi karena mereka tahu mereka akan bertemu dengan Butterfly yang dimana kalau sudah dapat informasi melakukan fight, mereka tidak akan meninggalkan. Mereka harus menghabiskan baru mereka keluar dari tempat tersebut. Jadi belum tahu. Kalau Morph berenang ya syukur, tapi kalau kalah karena sekarang Morph ini juga lagi kejar-kejaran, mereka lagi kemarin puas dengan 2 hari di ini dengan di posisi ke-9. Kalau mereka tergeser lagi, wah ini sayang sekali karena di 2 game yang mereka mainkan belum terlalu baik juga Cijal. Udah kegeser lagi sekarang di posisi ke-11. Nah, kalau kita ngomongin dari overall skor minggu ketiga aja ya. Minggu ketiga aja yang memang masih perform di atas itu adalah Onyx, Better sama AR. Lagi-lagi 3 tim yang bisa dibilang stabil terus-menerus setiap ada liga apapun. Dari GPSL sampai ke PMVB. Tapi buat teman-teman sebelum kita melanjutkan pembahasan menuju ke ladies team, seperti biasa kita mau mengingatkan lagi nih. Buat kalian yang masih berada di bangku sekolah, bangku kuliah, boleh banget dicek bit.ly/PUBG Mobile BOSC. Itu ada informasi-informasi tentang PUBG Mobile Battle of School and Campus. Dan ini adalah sebuah event yang terbaru banget dari PUBG Mobile untuk kalian yang masih di bangku sekolah dan kampus. Ya, dan tentunya juga mereka bakal menjadi sejarah juga nih Ci. Mereka yang kembali dipertontonkan karena mereka akan bermain di map terbaru juga ya kan. Map Nusa juga yang baru saja hadir ditampilkan di scene PUBG Mobile tersebut. Jadi mereka juga akan bermain dan juga ada live streamingnya juga akan disorot juga. Jadi ini kesempatan buat kalian menunjukkan kualitas kalian karena tentunya juga dari scene PUBG Mobile ini selalu melirik bibit-bibit yang masih muda sekali nih. Pastinya. Jadi cari bibit unggul ya bibit kan. Unggul. Emang Rizky doang yang suka cari bibit unggul. Enggak, maksudnya cari teman main gitu loh maksud gue gitu. Tapi RBCL tadi satu playernya Sasa ya, tenggelam. Ini kemarin pas gue interview si RBCL, si River Break Creative Lab ini, kalau nggak salah memang kemarin interview sama si Sasa juga. Kita tuh sempat nanya kenapa kalian tuh main bertiga, kok nggak berempat. Informasinya itu adalah si Sasa ini bekerja. Jadi kalau lagi weekdays, selain weekend, nggak available buat main. Tapi seenggaknya udah berusaha, maksudnya buat memenuhi kuantitas slot pemain supaya bisa masuk. Sama kayak halnya kayak kemarin kita lihat Simba yang sakit kan satu Bats kan yang selalu tenggelam. Nah hari ini belum tenggelam nih. Ini belum ya? Ya, tapi tadi di Sanok kayak masih tenggelam juga. Iya. Nggak tahu deh. Oh ini mungkin lagi nggak main kali ya. Ini kan grup, bentar. Ini tuh grup, ini match ketiga grup ABCE. ABCE itu berarti yang nggak main grup D. Grup D itu ada Bulls, YNF, Aditama, Simba. Iya bener. Berarti mereka nggak main. Iya nggak main. Makanya Bulls, YNF, Aditama, Simba nggak main.
gak ada si Bats itu. Dan makanya tadi si Quarry, Verbier, Primoz itu kosong sekosong-kosongnya karena grup D-nya gak main. Dan gue gak tahu kenapa gitu si Butterflux masih aja ngotot ngambil Sofnovka ataupun Morph juga masih ngotot. Kalau Morph gue masih ngerti lah ya, wajar karena dia kan signature-nya di sini. Nah BF nih berarti kan ada kemungkinan 50% dia nggak mapping dong. Ya betul. Logikanya nih, ya kan? Logikanya dia nggak mapping, jadi dia nggak nyari tempat kosong lain supaya resiko lebih kecil, terus dia bisa dapetin poin lebih banyak. Dan walaupun mereka sudah tahu lah ya kalau mereka bermain dengan grup ini adanya Morph dan dengan bermain di area Milbes, pasti mereka tahu, pasti Morph selalu isi sini dan mereka mungkin lebih pede, lebih percaya diri walaupun bertemu dengan Morph untuk melakukan fight, mereka cukup berani sih. Jadi mereka mau tidak mau tetap ambil hal tersebut untuk walaupun mereka bertemu dengan Morph, kalau mereka menang dapat poin lagi nih. Tapi masalah nggak fight gitu, nggak fight juga gitu, kayak cuman nabrak terus looting, habis itu panto-panto tarik ulur terus kabur. Jadi percuma saja ya. Makanya padahal kalau dia berani kalau dia mapping dia bisa ngambil Quarry, Verbier sama Primoz, wah itu fat loot banget. Itu puas banget sih kalau ngeluting daripada lo harus maksain gitu di Sofnovka dibagi 2 tim. Nggak puas ngelutingnya. Bakal dapetin ancaman juga seperti kali ini kalau kita lihat ada 1 player dari Butterfly yang bakal terjepit dengan 2 player dari kiri dan kanan. Sudah mulai dipantau juga, nggak bisa kemana-mana lah. Nadia mau kemana? Nah ini yang seperti biasanya Sansui katakan ini, beli martabak di Kalibata ya. Kenapa? Iya mereka yang tabrak, mereka yang rata nih. Sudah mulai keculik satu persatu nih player dari tim Butterfly ini. Tentunya juga mereka bakal menyesal karena penyesalan sudah datang di akhir ya. Dan sudah terculik 1 player yang dimana juga beberapa titik sudah mulai dicari juga. 3 player masih bertahan di bagian area gedung Milbes. Ini mereka bakal tertahan lagi nih. Morph sudah mendapat informasi, Morph sudah lebih dekat ke area jembatannya. Bisa saja Morph masih tahan untuk melakukan pembagalan lagi nih. Masih bisa banget dipotong. Tapi tadi pasti bilang penyesalan datang di akhir. Iya. Kalau di awal namanya apa? Pendaftaran. Pinter. bagus. 100 untuk kamu Reski Boga. Selamat kamu mendapatkan 100.000 ya? Enggak lah. Waduh, nilai doang nih. Tentuin doang. Kasih tebak-tebakan aja. Selamat Anda mendapatkan tepuk tangan. Tepuk tangan. Oke, kali ini kita pokoknya dapat momen di dalam game ini. Saya akan kasih tebak-tebakan juga kepada Cijal ini ya. Boleh. Siap diadu dah kalau kayak gitu-gitu. Yang penting selama lagi nggak ngapa-ngapain. Ya, betul. Kalau lagi benar-benar fight-nya lagi seru, kita gas dulu untuk fight-nya. Dan saat ini juga kayaknya sudah mulai ada informasi nih. Pantau-memantau GC Chicks ini ya baru dapat informasi saja, belum terlalu besar untuk melakukan fight-nya. GC juga mengontrol area perbukitan karena kita tahu tadi circle-nya juga masih menguasai di area tersebut. Di mana Gatkat tadi kosong, masih banyak tim yang bisa mengisi area tersebut dan ini potensi pergerakan dari kedua tim ini sebenarnya bisa, tapi ya dari POV kita sangat berbeda dengan POV pemain. Oke. Tapi gue masih nggak ngerti sih dengan si GC Vicious ini kan udah minggu ketiga ya. Maksudnya belum kelihatan adanya perubahan permainan mereka atau step up gitu. Sama sekali belum mendapatkan chicken, terus juga poinnya super minimalis di minggu ketiga. Sejauh ini gue ngeliat mereka hanya mengumpulkan 15 poin setelah menjalankan 14 ronde. Iya. 15 poin, bayangin. Ini nama mereka juga buat kita ini juga jadinya berpikir Cijal. Kenapa? Sesuai nama mereka nih GC. GC apa? Gak jauh. Gak jauh. Gak cukup. Reski. Aduh. Bukan gak cukup. Caur ya. Caur ya, tapi gak cukup sih, bener sih. Capek banget gue. Capek. Ini Cijal sudah mulai capek nih, capek pertama nih teman-teman ya. Kita akan buat Cijal capek sampai dia meninggalkan kursi. Enggak, ya udah kau Reski ngetes sendiri ya. Jangan. Enggak, oke kalau gitu kita melihat juga dari shifting menuju ke arah kiri bawah. Dan harusnya dengan penyebaran seperti tadi masih kosong di bagian Primoz, Quarry sama area Verbier itu benar kosong banget, masih ada kalau ada yang early rotate menuju ke arah tempat tersebut karena nantinya kalau misalkan mereka late rotate itu bakal numpuk abis-abisan di area jam 12 sampai arah ke jam 5 juga itu bakal numpuk banget. Dan nampaknya kali dari BNW salah satu tim yang bisa dibilang lagi cukup gacor juga untuk di 2 minggu, tapi untuk di minggu ketiga gue belum melihat kegacoran yang mereka lakukan seperti pada sebelum-sebelumnya, seperti di minggu kedua juga. Bahkan kali ini kita mulai melihat juga adanya rotasi oleh Gentron East, berusaha untuk diusir, berusaha untuk di zoning out juga di bagian Bukit Kentang Pochinki oleh teman-teman Daisy Cherries. Ya betul sekali, ada Spreadan yang sudah
kembali dibuka, tapi Kenshin tentunya juga HP-nya cukup low, baru saja menerima beberapa tembakan, tapi ini dia terdengar kembali lakukan dari seorang Daisy Meo. Beberapa panasnya berhasil masuk mengenai ke area badan dari player Bigetron yang pada akhirnya harus membuat beberapa playernya bertahan singgah di area rumah dulu. Alhamdulillah yang masih mengontrol masih kosong juga, tapi mereka masih terus mengumpulkan informasi. Bagian sisi lain juga sudah mulai ada pemantauan di bagian area ladang Gatka yang sudah mulai rame. Penyebaran dilakukan rotasi dari Tiger Wong Entertain. Masih satu player bertahan di bagian belakang. Ini sangatlah open, tapi masih bisa menghindari dengan Dacia yang begitu cepat kencang. Ada Shotpe juga yang masih berada di bagian bawah area perumahan juga. Depan mereka ada tim Alter Ego. Ini berbahaya sekali. Tapi dengan posisi saat ini ketika Alter Ego mendapat knockout ke area Onyx kayaknya sulit atau mereka berpikir panjang untuk mau push. Tapi kalau dari Onyx mendapatkan knockout ke area Alter Ego, mereka untuk kesempatan push masih sangatlah bisa. Alter Ego sama Onyx ya, lagi-lagi sering banget mereka bertemu ketika di circle-circle awal seperti ini. Kayak rotasi mereka tuh mirip-mirip 11-12 juga. Dan belum adanya follow up lagi lanjutan dari antara kedua tim tersebut. Baru sejauh ini 11 menit sudah berlalu, hanya ada 2 player saja yang dikembalikan ke lobby. Tapi ternyata di area yang berbeda kita melihat juga adanya si Kali yang bertemu dengan tadi tim kuda terbang kalau nggak salah. Tadi berhasil di take down dan what happened? Baron Tiger Wong Esports tadi kita melihat rotasi ya, lagi rotasi beriring-iringan dan kayaknya ditembakin sama tim lawan atau mobilnya nabrak sesuatu dan meledak. Sudah low, tiba-tiba langsung tabrak meledak. Ferrer bersama Celia juga, tapi kita belum melihat di area mereka tersebut juga. Tapi sangat keren kita melihat tadi Poin baru saja membangun rotasi mereka dari bagian area belakang juga. Tiba-tiba mereka berhasil masuk di area query-nya. Berarti rotasi mereka juga cukup cepat, mulus juga. Mungkin ada beberapa tembakan dari beberapa tim juga, tapi penghindaran mereka cukup aman saat ini dan mereka mendapatkan tempat enak mahal juga saat ini di area di situnya, bisa bermain di area gudang, high groundnya juga bisa dikontrol. Jadi ini kesempatan untuk BNW bisa mungkin, apalagi kita tahu BNW ini punya player yang lagi bagus-bagusnya juga, ada Nacha di situ yang dimana ya berpindah dari Grims dia lebih menarik di BNW sekarang. Ya, sebagai salah satu in-game leader baru ya untuk di BNW dan cukup ngangkat sejauh ini kalau kita ngelihat selama minggu kedua kemarin. Tapi memang lebih susah untuk mempertahankan kayak ketika mereka berhasil mendapatkan poin di minggu kedua, di minggu ketiga mereka sulit untuk mempertahankan posisi tersebut karena biasanya ketika mereka lagi di atas angin, kadang-kadang tim lain tuh pasti berusaha untuk melihat nih seperti apa sih pergerakan atau rotasi dari tim tersebut yang lagi kuat-kuatnya, dan mungkin biasanya ada beberapa usaha untuk pemotongan juga atau mungkin copy paste strategi apa sih ATM amati tidak modifikasi. Itu dia ATM apa amati modifikasi. Wah gokil. Ya, jadi kalau bisa karena kan kapabilitas mikro-makro orang beda-beda. Setiap tim beda-beda. Kalau misalkan lu copy paste dong ternyata nggak cocok ya sama aja. Ya betul sekali. Dan baru saja kita membahas tipis-tipis sudah mulai ada pertemuan lagi nih antara Grims bersama Tiger Wong Entertain mendapatkan lagi beberapa knockout. Levin langsung saja terpulangkan dari Tiger Wong Entertain, menyisakan 2 player saja, tapi mereka berhasil bertahan untuk memperkuat lagi area, tidak membiarkan dengan begitu gampangnya musuh masih diisi oleh mereka. Saat ini Kiao sangat low SP, harus mengambil beberapa waktu lagi menggunakan bandages dan juga first aid-nya. Dan tentunya juga informasi sudah didapatkan terlalu bisa kuat untuk bertahan di area tersebut karena di bagian kiri dan kanan sudah mulai ada beberapa tim yang memantau tempat tersebut. Ya harusnya sih mereka nggak berani ya untuk keluar rumah tersebut, apalagi dengan 2 kuantitas player seperti ini. Mereka akan berusaha untuk main defensif aja, mungkin nunggu sembari adanya tamu yang mungkin bakal datang, atau mungkin sembari juga motong-motongin rotasi lawan-lawannya yang terpantau. Dan sementara melihat dari juga tadi terpantau dari Mute sedikit putar balik karena terpantau ada beberapa mobil atau vehicle yang tadi dia lihat. Jadi informasi penting juga pastinya. Bigetron di rotasi kali ini terlihat lebih ke arah menghindar ya. Menghindar peperangan, menghindari perang-perang juga, menghindari tim-tim lawan juga, seperti tadi mereka melanjutkan rotasi dari Bukit Kentang sampai ke tempat tadi. Mereka selalu menghindari adanya keramaian. Sementara kita bergeser juga si X Warning Halley yang tadi terpantau berhasil untuk menumbangkan 1 player dari kuda terbang, berarti itu mereka dari tadi long range fight, sangat jauh-jauhan, belum adanya follow up kembali yang mereka berhasil dapatkan ketika mereka tadi sudah berhasil untuk menumbangkan 1 player, Reski. Ya, betul sekali Cijel. Dan tentunya juga beberapa tim sudah mulai mengetahui beberapa titik di mana sudah
mendengar beberapa tembakan dari musuh dan dari kuda terbang mengisi area sedikit bukit yang ada cekungannya juga, ada towernya juga di tengah ladang. Mereka masih mengontrol untuk menunggu lagi circle bakal menutup ke bagian mana. Dan dari Onyx juga masih mengisi area rumah. Kalau kita main event dulu ada tempat recall di situ juga. Dan ini sudah tidak ada event lagi dan tidak ada recall kalau untuk di PVP kali ini. Jadi tentunya semua player harus berhati-hati karena kalau knockout tidak bisa dipanggil lagi nih. Betul, karena ini bukan Livik juga ya. Ya, betul. Kalau Livik ada, tapi ternyata circle-nya agak-agak ngeselin ya. Di ladang Gatka ya bunda-bunda. Kok berarti greget ya? apanya yang greget ya? Rotasinya nanti. Rotasinya. Gue kalau ngomongin ladang Gatka teringat sesuatu. Tapi memang ini adalah checkpoint. Checkpoint dari banyak kali tim. Tapi what happened? Butterflies tiba-tiba langsung dipulangkan begitu saja. Termakan oleh zona tanpa ada perlawanan. Sangat mengherankan menurut gue pribadi. Dan ternyata dari Dewa United berhasil untuk menumbangkan satu player dari Bigetron Ace. Mungkin bakal langsung dipush karena terpantau di depan sana dari Dewa United. Kathleen sudah mulai maju beriring-iringan juga dengan teman-temannya. Tapi Nacha mulai mengganggu. Jadi third party dari area yang berbeda. BNW lagi-lagi terus mengganggu pergerakan setiap tim lawannya. Babila berada sendirian di bagian depan. Cukup jauh untuk dari teman-temannya, sulit untuk membantu dan pada akhirnya Babila tidak bisa bertahan lama, langsung di end. Free shoot begitu saja. 2 tersisa dari Bigetron dan dari Dewa United yang mengambil area perbukitan tipis. Tadinya sempat diganggu di tapping juga dari BNW, tapi BNW bakal mengganti lagi pantauan mereka, membiarkan Dewa United bisa bergerak lagi dengan bagi mereka sudah dicicil juga, menghancurkan ban depan mereka juga tapi masih bisa dipakai. Ban depan saja yang baru hancur, belum ban belakangnya. Dan di bagian area ladang juga ada Popon yang sudah mulai mengontrol, mengintai 2 pergerakan player dan 1 granat kembali dikirimkan ke bagian set kecilnya. Tapi masih lumayan jauh, ini harusnya dia berdiri dulu baru melontarkan dan granatnya belum berhasil terkonek. Asap sudah kembali dibuka, mereka ingin komit untuk mau melakukan fight, tapi awas, ini posisi yang sangat terbuka, bisa saja join dari bagian lain. Bakal melakukan 2 Blue cukup low, masih berhasil melakukan proning lagi. Batu ada datang dari bagian kiri. Bigetron misalkan 1 player saja bertahan di bagian dalam. Ada utility yang dilontarkan ke bagian dalam shade-nya. Itu baginya udah meledak belum ya? Belum meledak, bahaya banget sebenarnya untuk kedua tim ini. Dan Gimmy terlalu barbar nampaknya, tidak sadar, tidak aware kalau misalkan dari kiri dan depan belakang itu biasa masuk ke arah bagian dalam juga. Tapi Popon low health parah, terlalu high risk untuk maju ke arah bagian dalam. Dan kali ini berhasil diaksen juga satu persatu oleh Bigetron Ace. What happened? KJ Vicious menyisakan 1 player terakhir, Hoti dengan M249. Dia berhasil juga karena di absen. Rata sudah KJ Vicious di absen full oleh Mute berhasil nge-mute semua pergerakan dari anak-anak GC Vicious. Aduh, mama sayang juga. Aleta bakal menghukum lagi pergerakan dari anak-anak BNW, di mana mereka berhasil masuk tapi cuma bisa bertahan di balik kendaraan Fortinga mereka yang belum berhasil meledak 100%-nya. Ada susulan beberapa granat juga dan akhirnya 2 tumbang. Akankah BNW mengalami hal yang sama di Sanok tadi? Oke, BNW hanya bisa niki seorang diri saja. Sama halnya, enggak, tadi Dewa United ada 2 yang masih survive, masih alive, masih bisa melakukan revive terlebih dahulu terhadap kawan-kawannya. Sementara dari Aleta sudah siap untuk menembak dari bagian kanan, memberikan gangguan, memberikan distraction menuju ke arah BNW yang sama-sama lagi melakukan revive juga. Niki low health, kakinya kelihatan ditembakin, blue zone-nya juga sudah memberikan pressure kembali menuju ke arah kedua tim ini. Eilish gagal nampaknya bisa melakukan revive terhadap BNW pun rata sudah dipulangkan, dijegal oleh Dewa United. BNW mengalami hal yang sama lagi di Sanok seperti tadinya, dan saat ini juga permainan utility lagi kembali dilakukan dari seorang Vepar, ingin menghukum 1 player dari JC dan berhasil terkonek. Low HP-nya juga cuma menerima beberapa getaran saja langsung terknock out, dan Alter Ego masih mengontrol area perbukitan tipis tapi tidak terlalu lama karena mereka harus memikirkan lagi melanjutkan rotasi mereka ke bagian area pinggiran circle. Bagi mereka masih cukup aman dan pantauan beberapa tim atau musuh mereka masih cukup jauh, mereka masih bisa maju sedikit lagi ke bagian depan. Terpantau di bagian depan mereka juga ada si X yang langsung saja akan berhadapan cukup berdekatan dengan teman-teman dari kuda terbang. Yes, kuda terbang perlu mendobrak pertahanan dari si X Warning Halley kalau mereka mau masuk ke arah bagian dalam, tapi ternyata terbang dari bagian atas itu adalah distraction bait yang berhasil dilakukan oleh kuda terbang, mendapatkan 1 persatu player dari si X Warning Halley. Tidak berdaya kali ini 2 player yang masih aktif juga. Kuda terbang dengan 1 player yang ter-take down zona bagian belakang nampaknya masih bisa membasmi 1 persatu player dari si X Warning Halley. Clara, last girl standing. Apa yang bisa dilakukan oleh mereka? Apa yang bisa dilakukan karena dari kuda terbang mulai memantau kembali ke arah bagian belakang mereka. AFF nggak bisa ikut-ikutan mengganggu kuda terbang karena mereka sangat
aware dengan 360 derajat. Ya, betul sekali. Kuda terbang sangat tenang untuk menghadapi fight yang ada. Mereka masih bisa untuk memikirkan lagi, bertahan, membuka asap, menyelamatkan seorang Zota. Dan Gempi dipercayakan sendiri untuk mencoba mengocar-ngacir lagi satu pertahanan di bagian pos depan mereka atau satu rumah bangunan tower nih. Nah, ada permainan utility ya. Kantor tower juga ada utility yang kemarin dikirimkan dari seorang Gempi tapi belum berhasil terconnect. Tapi mereka ingin push langsung Uci di bagian depan ingin membersihkan satu player terakhir dari si Exploding Helix saat ini. Wah gila, ini bakal digerebek abis-abisan ya. Gebrek gak tuh? Bakal digerebek dan digeprek kayaknya. Uci sudah mulai berusaha untuk masuk ke lantai 2, tapi posisi satu player tersebut ada sebelah kiri. Kedengeran stepnya, harusnya dibuka dulu pintunya, dicari kembali. Mau kabur kemana? Halo, si Exploding Helix bakal langsung ditembak, terbakar juga. Kuda terbang Zota, tapi masih bisa menghindari bakaran tersebut. Tertangkap, dimakan oleh Baby Candy, dan kuda terbang berhasil untuk mendobrak satu musuhnya di depan. Dan kali ini the next stepnya adalah mereka harus bisa touchdown ke dalam zona berikutnya. Ya betul sekali Cijal, dan melihat di posisi saat ini yang semakin sulit, penyebaran tim tidak terlalu luas lagi, sudah mulai padat di sekitaran mereka. Bahkan tim sudah mendapatkan lawan mereka lagi, kedatangan Onyx. Tapi Boba ingin mengamankan bagi kabur dengan temannya Macha, ingin membekap dari bagian broken wall-nya, dan dari baru mendapatkan shoot-nya, tapi Boba berhenti di posisi yang sangat terbuka, lalu saja disambut dari pantauan seorang Shotpe. Beberapa peluru panas masuk, tapi Shotpe harus kembali maju karena sedang dikikis oleh Blue Zone. Yes, mau tidak mau harus melakukan healing terlebih dahulu, karena kalau misalkan gak healing takutnya knockdown. Dan ini dia sebuah pergerakan cukup barbar maju ke arah bagian depan, melemparkan sebuah molotov menuju ke arah Grim sembari Softman melakukan healing. Kalkulasi matang dilakukan tapi dijegal tangannya, harus putar balik ke arah bagian kanan. Softman tertembak oleh teman-teman dari lawannya, dan kali ini Miki pun harus memasak sebuah granat untuk memberikan pressuring juga menuju ke arah Grim Snavin. Sangat masak tapi belum berhasil mengembangkan banyak api lagi. Area mereka tidak terlalu luas, harus terbakar tersisi lagi, berhadapan terus dilakukan, dan Miki harus kembali tertumbangkan. Onyx sudah mulai lumpuh satu persatu, menyisakan Cecil saja bertahan kabur ke area perbukitan, masih melakukan proning, dan Grims juga masih berhasil bertahan lagi lebih leluasa, tapi mereka juga belum tahu. Tapi sudah terlihat lagi Cecil mencoba bangun, pantauan badannya sudah terlihat dan akan langsung dikejar dengan kekuatan 3 player yang masih dimiliki dari Grims. Langsung saja maju dipercayakan seorang dari proning. Cecil berhasil menyicil lagi, tapi backup dari bagian belakang masih terus dilakukan dari seorang Boba. Wah, Cecil masih belum ketahuan dilindas. Dilindas! Berhasil Grim Snavin meratakan Onyx, dan mereka punya pintu masuk yang luas untuk bisa masuk ke dalam zona. Bermain dengan waktu kembali 1 menit 45 detik yang mereka miliki, tapi RBCL di arah yang berbeda juga lagi menghantam beberapa player-player dari Bigetron Ace. 9 tim tersisa, semuanya berlomba-lomba untuk masuk ke dalam zona. Dan itu zona yang benar-benar susah banget, kompleks banget, flat ground. Gak banyak obstacle yang dimiliki, bahkan dari Bigetron pun termakan oleh Morph. Betul sekali, karena mereka rotasi juga harus terjegal. Walaupun tidak terkena tembakan, tapi ada beberapa batang kayu juga yang bisa menghambat lagi. Dan saat ini juga 2 player dari Void tertahan di tangan dari Milo, tapi teman Milo tidak terselamatkan karena harus menerima ledakan mobil yang terus di spray down dari anak-anak Void. Void, 2 playernya take down, hanya menyisakan 2 yang aktif. Dan sejauh ini kalau kita lihat semuanya lagi berusaha untuk holding position aja. Di tempat terbuka, pop out smoke terlebih dahulu, bermain dengan waktu, bermain dengan utilities. Macha menyadari di bagian depan sudah ada beberapa player yang mungkin lagi diupayakan untuk bisa di take down. Dengan beberapa nades dilontarkan juga, tapi ARF dari tadi dengan 2 player, dia masih di tempat yang sama loh. Ya betul sekali, mereka sangatlah kuat untuk memberikan tekanan pemusiran. Tidak begitu gampang untuk semua player masuk ke area mereka. Mereka cukup enak. Beberapa kompon saja yang dimiliki di sirkel-sirkel saat ini. RBCL sudah mulai tumbang. 2 player cuma bertahan, mereka melakukan proning, dan juga ada beberapa asap yang masih menjadi coveran mereka. Audrey saat ini ingin maju, tapi terus dipantau dari seorang Yupi. Ya, diberikan tekanan, di lockdown, gak bisa kemana-mana. Beberapa utilities juga masuk ke dalam rumah, tapi nggak connect, nggak on point. Menuju ke arah player-player dari ARF. RBCL tiba-tiba terkikis semua. Hanya menyisakan Audrey 66 saja yang lagi berusaha untuk repositioning, tapi Gempi pun menyadari adanya Grim Snavin di bagian yang berbeda. Diberikan pressuring juga, sementara Alter Ego nampaknya berhasil untuk membasmi player-player dari Void. Ya, Gempi dengan pantauan, tapi Gempi harus terkena
ledakan kendaraan baginya harus tumbang dan ini ke PR besar untuk temannya. Mau menyelamatkan tapi posisinya sangat terbuka dan pada akhirnya pantangan begitu cepat dan langsung end poin masuk lagi untuk Milo Racing. Juga sudah terlihat kakinya dari seorang Roses dengan sudah ngelock posisinya difinishkan dengan sebuah granat yang langsung dilontarkan dari Joybi. Ya, bersih ya. Sudah bersih jalur masuk dari Void. Bisa masuk dengan leluasa juga pastinya untuk teman-teman Void. Dibuka dengan seorang Chinonix berlari-lari saja di bagian ladang. Percaya diri banget karena dia udah yakin banget kalau misalkan di depan itu ada banyak sekali obstacle yang dimanfaatkan. Terlalu terbuka nampaknya di belakang sebuah pohon, mendapatkan sebuah angle shot dari kuda terbang, berhasil untuk dimusnahkan juga, tapi Baby Candy langsung juga ARF, terbuka dengan sangat lebar, hampir saja satu lagi, itu udah lohar banget, kayaknya bakal berhasil untuk dari kuda terbang menuju ke arah teman-teman ARF. Healing terlebih dahulu untuk Yupi, tapi Nate sudah mulai dikokang, sudah mulai dimasak dengan sangat matang di bagian depan, dan wow, running shot dari Baby Candy berhasil untuk meratakan ARF. Wah, Baby Candy dengan refleks yang begitu cepat. Tapi ini push mereka sangat keren sih, Jel. Iya. Keren sekali. Satu player tabrak dengan bagi, terumpan, membuka badan, backup datang dengan begitu cepat. Kuda terbang bermain dengan sangat rapi saat ini. Lanjut 5 tim tersisa di menit ke-26 masih berlanjut dengan 11 player. Tapi Tanara juga masih terus menghukum, menjaga ketat pergerakan dari Morph yang menyisakan Tony Montana bersama Asia yang masih bertahan melakukan proning di satu buah bukit atau cekungan kecil saja. Dan ada satu buah airdrop yang belum diambil, masih sangat hangat yang bisa saja diambil dari seorang Baby Candy. Ini sih nggak bisa ketebak ya win rate atau bisa dibilang WWCD rate dari semua tim karena banyak yang pincang juga. Memang rate terbesar dipegang sama Grims sama juga Void karena dua tim yang masih punya kuantitas player paling banyak. Ini kita lihat dari Tanara kalau misalkan dia nggak aware dengan Tony Montana ini bisa menjadi bumerang atau pisau bermata dua. Tanara pun mengembalikan pandangannya, dia nggak terlalu fokus dengan Tony Montana. Kayaknya Tony Montana masih bisa berhasil untuk berkamuflase menjadi kotak airdrop di bagian belakang. Chinonix, dia berada di bagian tengah-tengah, berusaha untuk mencari informasi ke arah bagian depan juga. Semuanya lagi holding position, nggak ada smoke yang dikeluarin lagi. Semuanya habis nampaknya, atau mungkin hanya tersisa rasa saja. Utilities lihat di bagian tas, habis. Udah banyak yang habis, apalagi dari Void. Iya, cuma sisa beberapa flashbang saja. Kosong sudah sangat minim, tidak bisa lagi dipakai. Cuma bisa bertahan dengan melakukan bertahan saja. Semakin dekat Roses bersama Macha. Sejauh Macha memandang belum melihat punggung dari Roses karena di posisi seperti ini mereka sudah membuka tasnya dan saat ini Shinobi terlebih dahulu melihat proning yang bukan dari seorang Boba. Langsung saja tambah dilakukan lagi, bahkan ingin mendapatkan lagi seorang Tanara. Wah gila, ini positioning dari Chinonix adalah kuncian dari Void karena dia meninggalkan seorang backline untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya di bagian depan. Berhasil menculik satu player dari Grimm, tapi ternyata dari Roses pun menangkap basah satu player dari kuda terbang. Last girl standingnya ini dari Tony Montana sama sekali belum ada yang tahu. Kayaknya berhasil tapi tidak berhasil untuk Tanara bertahan karena Tony Montana berhasil memberikan surprise attack menuju ke arah satu player dari Grimm tersebut dan bakal langsung dimajuin aja oleh teman-teman Roses dan Void maju ke arah bagian depan membersihkan dan dijepit kiri dan kanan. Void memanfaatkan